Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya muliakan, ingat ceritanya Julaibib? Atau pernah dengar cerita Julaibib? Tak pernah dengar? Oke, saya mau cerita. Ada dulu seorang sahabat Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi ada orang di Madinah, miskin, jelek, tak jelas siapa bapak ibunya, pendek, hitam, nggak punya rumah, hidupnya terkatung-katung di Madinah. Teman-teman saya sekalian, dia tiap hari aja gitu keliling kemana, apa yang dia bisa bantu sama orang, sampai sama orang itu dijadikan sebagai tanda kesialan. Kesian Julaibib, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, orang tuanya nggak jelas siapa, itu ya, nggak punya nasab, nggak punya harta, nggak cakep pula gitu, jelek pula, hitam pula, bukan orang pandai juga. Masya Allah, luar biasa benar Allah kalau kasih hidup orang. Akhirnya kemudian satu hari datang baginda kita Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dia pun beriman kepada Nabi. Bahagianya luar biasa hidup bersama dengan Nabi. Karena Nabi kan tak pandang bulu. Nabi tak lihat orang dari rupa, dari apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Julaibib tak pernah dihalangkan dari saf awal. Kalau dia memang datang lebih awal, kenapa tak boleh? Kan begitu. Julaibib bahagia. Wow, tiap sholat saf yang paling terdepan. Dan Julaibib pun memutuskan untuk menjadi salah satu dari ahli soffah, orang yang tinggal di masjid Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi santri, jadi pelajarnya Nabi Muhammad dan 40-an orang. Satu hari, Julaibib lagi merasa hidupnya berada di surga. Ujian, rasanya hidup nih macam udah selesai semua ujian, sedang bahagianya hidup bersama dengan Nabi. Satu masa ujiannya datang. Ujian kan disesuaikan sama keimanan. Nabi ada jumpa dia. Julaibib, iya Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dia cium tangan Nabi. Julaibib, iya Rasul. Halla tatazawwaj? Kamu tak menikah? Julaibib pikir, aduh Rasul, bukan tak mau nikah, tapi siapa yang mau menikah dengan Julaibib di dunia? Sehingga sekalian, jadi akhirnya katanya Julaibib, Rasul, bukan saya tak mau nikah, masalahnya siapa yang mau nikah dengan saya Rasulullah? Tak ada yang mau nikah dengan saya. Nabi ketika dengar Julaibib bicara seperti itu, Nabi senyum aja, kemudian ditinggalkan Julaibib. Sepanjang malam mikir, itu palingan Nabi hanya sekedar tanya aja gitu. Namanya kan orang usia 20-an tahun, mau ditanya apa kalau bukan nikah. Besok harinya Julaibib kemudian dipanggil Nabi Muhammad. Ini sengaja dipanggil. Kalau yang hari pertama tuh tak sengaja berjumpa. Yang hari kedua nih sengaja dipanggil. Julaibib, aina Julaibib? Kata Nabi gitu, dipanggil Julaibib. Iya Rasul. Ya Julaibib. Iya Rasul. Halla tatazawwaj? Kata Nabi, kamu tak mau nikah? Kamu tak nikah? Waman yatazawwaj ala Julaibib wa fid dunya. Nah, dah ditinggal lagi sama Nabi. Kemudian besok harinya lagi, malam hari itu Julaibib tak boleh tidur. Ya Allah, saya nih jadi umat durhaka sekali. Nabi tanya macam itu, kemudian saya jawab kayak gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, salah saya. Harusnya sebagai seorang hamba, seorang umat, apapun yang diputuskan oleh Nabi Muhammad, saya harus ikut aja. Dia pun kemudian meneguhkan hati. Tapi mudah-mudahan Nabi tak tanya, katanya gitu. Subhanallah, besoknya Nabi tanya, aina Julaibib? Julaibib datang. Dah pasrah kali ini. Baik ya Rasulullah. Bagaimana kabarmu Julaibib? Baik Rasulullah. Ya Julaibib, ya Rasul, halla tatazawwaj? Kamu tak nikah? Apapun yang kau putuskan ya Rasulullah.
betul tuh ya, begitu ya. Apapun yang kau putuskan. Nabi itu senyum. Nah, maksud Nabi begitu yang seharusnya kamu gitu. Yuk, Julaibib. Kemana Rasul? Kita lamar anak orang. Teman-teman saudaraku sekalian, Julaibib dibawa sama Nabi Muhammad ke rumah seorang perempuan cantik, tinggi, putih, kaya, pandai, anak seorang laki-laki yang terhormat dan ibu yang terhormat, dan berulang kali lamaran orang semua dia tolak. Orang-orang tuanya ini. Berapa banyak orang ditolak. Datang kemudian Nabi Muhammad melamar untuk Julaibib. Datang Nabi Muhammad ke ayahnya ini. Waduh Rasul, mimpi apa saya Rasul, kau datang ke rumahku. Masya Allah, ahlan wa sahlan bi Rasulillah. Silahkan masuk wahai Rasulullah. Nabi pun masuk. Kau sedang ada urusan di sekitar sini Rasul, kemudian datang ke rumahku. Tak, kata Nabi, saya datang ke sini memang untuk datang ke rumahmu. Masya Allah Rasul, kau menambah kemuliaan di atas kemuliaan kami. Dia bilang, ada kepentingan apa kiranya Rasul? Saya datang kemari untuk melamar. Masya Allah Rasulullah, luar biasa bahagianya hati ini. Masya Allah ya Rasulullah, tak salah, tak silap memang. Kata Nabi Muhammad, bukan untuk saya. Untuk siapa Rasulullah? Untuk Julaibib. Julaibib! Julaibibnya udah yang, kan apa sih bilang? Kata Nabi Muhammad, iya betul. Waduh Rasul, sebagai seorang ayah saya tak boleh memutuskan sesuatu dengan begitu aja. Saya harus diskusikan dengan anaknya, dengan ibunya. Silakan, kata Nabi Muhammad. Bingung dia. Masuk ke dalam, istrinya bilang, Bang Rasulullah ya bang? Iya. Rasulullah bang, datang ke rumah kita bang? Iya. Bang mau apa bang Rasulullah ke rumah kita bang? Mau melamar. Masya Allah bang, bukan buat Rasulullah. Buat siapa bang? Julaibib. Ada. Ya Allah bang, masa anak kita mau kawin sama Julaibib yang itu kan bang? Hitam, jelek, kurus. Waduh, semua itu ya. Miskin, wah semuanya. Katanya dia, iya. Terus gimana nih bang? Saya juga nggak tahu. Mereka lagi diskusi seperti itu, anaknya keluar. Anak gadisnya. Dia bilang, sepertinya sedang bincang-bincang tentang saya. Kata ayah ibunya, iya betul nak. Emang kenapa ya? Itu Nabi Muhammad depan rumah melamar untukmu, tapi bukan buat Nabi. Buat siapa ya? Buat Julaibib. Oh, nggak terkejut, biasa aja. Kenapa? Beriman. Orang beriman tidak kagetan. Terus apa keputusan ayah dan ibu? Ya janganlah nak, masa kamu kawin sama Julaibib? Oh, ayah, ibu, boleh nggak saya punya keputusan sendiri? Memang kamu punya keputusan yang berbeda? Iya. Apa keputusanmu? Dia bilang, kalau memang Nabi yang datang, bawa siapapun, saya tak akan lihat siapa yang dibawa sama Nabi. Saya hanya akan lihat yang membawanya. Nabi yang bawa. Saya baca dalam Al-Quran. Wa makana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu lahumul amr an yakuna lahumul khiyarata min amrihim. Tidaklah layak bagi orang laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya telah membuat keputusan untuk memiliki pilihan sendiri. Kalau udah Allah dan Rasulnya putuskan, jangan punya pilihan. Oh gitu, nah kamu serius? Iya ya. Ya udah kalau memang seperti itu. Udah, akhirnya keluar. Kemudian dia bilang, sudah kami rundingkan, saya, istri dan anak. Kemudian kami semua memutuskan untuk menerima lamaranmu. Tinggal Julaibib yang, kok diterima, ini aneh sekali. Teman-teman saudaraku sekalian, itu Julaibib, gitu ya. Maka kita juga urusan jodoh itu seperti itu. Jodoh akan datang tanpa harus pacaran.
Gitu kan ya? Jadi teman-teman sekalian, kalau yang harus jadi jodohmu pasti akan jadi jodohmu. Tak usah khawatir masalah itu. Pasti akan berjumpa juga. Masalahnya satu, layakkan dirimu. Saudaraku sekalian, saya muliakan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. At-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik. Perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik untuk perempuan yang tidak baik. Sebab orang soleh hanya akan dapat orang soleh. Bukan orang cakep pasti dapat orang cakep, belum tentu itu. Orang ganteng pasti dapat perempuan cantik, belum tentu. Akan tetapi yang Allah janjikan adalah bahwa orang kalau soleh dia akan dapat orang soleh juga. Maka solehahkan dirimu. Siapkan dirimu untuk laki-laki soleh. Gitu.